Tuhan. Shalom. Senang bisa berjumpa bersama-sama dengan Ibu Bapak, Saudara sekalian pada pagi hari ini di tempat ini. Saya percaya hari ini kita dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, menyala-nyala. Berapa banyak yang bersukacita dan menyala-nyala dalam Tuhan. Ya, saya percaya ada mujizat juga terjadi dalam hidup kita tadi. Amin. Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda dan saya percaya kalau saudara tadi datang sempat sakit, saudara, ya, terima dengan iman kesembuhan yang daripada Tuhan. Saya percaya saudara, tadi ada mujizat yang luar biasa. Di kebaktian pengerja tadi saya merasakan juga ada mujizat yang terjadi. Ya, saya percaya Tuhan terus menuntun dan memimpin kita dalam rencana yang baik, yang indah, yang luar biasa dan yang sempurna. Tidak terasa hari ini tanggal 5 Maret tahun 2023. Ya, sudah masuk bulan ketiga, sudah rasanya cepat sekali. Tapi tetap kita diminta oleh Tuhan untuk bisa memiliki roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena masih ada panjang perjalanan kita sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Karena itu kita berdoa supaya kita tetap terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Yang mau berkobar-kobar terus dalam Tuhan boleh lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan letih, lesu, berbeban berat saudara. Ya, perkumpulan seperti ini menguatkan kita. Ya, perkumpulan juga di kul-kul, di kelompok-kelompok kecil menguatkan kita. Supaya kalau kita lemah, kita dikuatkan. Nah, saudara, kita tahu bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Ya, kita terus diingatkan untuk bangkit, jadilah pemenang. Setiap kali kalau kita mendengarkan tema ini, saudara, minimal kita diingatkan bahwa ini adalah tahun yang kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Karena kita bisa bangkit dan jadi pemenang. Dulu-dulu sebelumnya mungkin kita terpuruk, tapi tahun ini bisa bangkit dan jadi pemenang. Juga ini merupakan satu kesempatan buat kita yang tidak boleh disia-siakan, saudara. Ya, mungkin pada waktu yang lalu kita tidak punya kesempatan, tapi tahun ini Tuhan kasih kesempatan kita kembali, saudara. Jangan disia-siakan untuk bisa bangkit dan jadi pemenang. Dan terlebih lagi, saudara, ini merupakan kepastian kita bisa bangkit dan jadi pemenang karena Tuhan yang mengatakan bangkitlah dan jadilah pemenang. Berapa banyak saudara yang mau bangkit dan jadi pemenang? Berikan tepuk tangan sukacita lagi sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu mengenai bagaimana bisa bangkit jadi pemenang. Tapi hari ini Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk menyampaikan tentang pentingnya mengalami dibaptis dengan Roh Kudus untuk bangkit dan jadi pemenang. Ya. Pentingnya dibaptis dengan Roh Kudus untuk bangkit dan jadi pemenang. Artinya saudara, untuk bangkit dan jadi pemenang antara lain kita harus mengalami apa yang namanya dibaptis dengan Roh Kudus. Hari ini saudara, bagi kita yang mungkin sudah dibaptis Roh Kudus, saudara berkata, wah itu enggak perlu buat saya. Perlu. Untuk apa? Kita di-recharge kembali, kita dikuatkan kembali, kita di-remind kembali, kita diingatkan kembali. Dan bagi yang belum mengalami dibaptis dengan Roh Kudus, hari ini saya berdoa supaya setiap kita keluar dari tempat ini mengalami apa yang namanya dibaptis dengan Roh Kudus supaya kita bisa bangkit dan jadi pemenang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus pernah berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu mau naik ke surga. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa murid-murid sebetulnya sangat ketakutan. Tetapi Yesus berkata, jangan takut. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau kita perhatikan kalimat Yesus ini, maka ada dua hal yang kita bisa tangkap. Yang pertama, Yesus berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dengan kata lain, saudara, kalau Roh Kudus tidak atau belum turun, maka kita tidak atau belum juga menerima kuasa. Ini hal-hal yang logis ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti kalau Roh Kudus belum turun atau tidak turun ke atas kita, maka kita tidak atau belum menerima kuasa. Kuasa yang seperti apa, saudara?
Kuasa di sini yang dipakai bahasa aslinya dunamis, yang berarti power, might, strength, ability, power to perform miracles, power of God, power of angels, power of armies, manifest God's power of mighty works. Ini power yang luar biasa, bukan sekedar power yang biasa-biasa, tapi power yang luar biasa. Dan kita akan kehilangan kalau kita tidak menerima Roh Kudus yang turun atas kita. Yang kedua, saudara, kalimat Yesus berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya, saudara, kalau tidak atau belum menerima kuasa itu, maka kita tidak atau belum dapat menjadi saksi Tuhan. Saksi di sini dipakai kata bahasa Grekanya martus, a witness of Christ, a witness of God, a witness of those who have witnessed for Christ by their death. Dan satu saksi di mana bukan sekedar ngomong tentang Kristus, tapi menjadi satu kesaksian bagaimana Kristus dinyatakan dalam hidupnya, Allah dinyatakan dalam hidupnya, bahkan melalui kematiannya. Tadi kita sudah dengar bagaimana Voice of Pentecost mengenai jalan salib itu. Inilah yang namanya saksi. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya kuasa, power, dunamis itu, saudara. Dan power, dunamis itu kita bisa terima kalau Roh Kudus itu turun atas kita. Jadi erat sekali kaitannya, saudara. Bangkit jadi pemenang itu, kita harus punya kuasa. Dan kuasa itu hanya bisa kita dapatkan ketika Roh Kudus itu turun atas kita. Kita perlu membedakan, saudara, antara dimeteraikan dengan Roh Kudus dalam Efesus 1 ayat 13 dan Roh Kudus yang turun atas kita. Banyak orang berkata, Pak, kami udah Kristen, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kami sudah punya Roh Kudus. Saudara, ada perbedaan antara dimeteraikan dengan Roh Kudus dan Roh Kudus turun ke atas kita. Di dalam Efesus 1 ayat 13, yang dimeteraikan dengan Roh Kudus dikatakan begini, saudara. Orang yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus, ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang akan dijanjikan. Jadi baru dimeteraikan, belum mengalami sepenuhnya apa yang namanya Roh Kudus itu, saudara. Kata dimeteraikan dalam bahasa aslinya dipakai kata spragizo, yang berarti to seal for security, for concealment, for distinction, for authentication. Jadi hanya untuk cap. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita sepertinya dicap dengan Roh Kudus, saudara. That's metrai, dimeteraikan. Kalau orang Jakarta bilang ditapin, saudara ya, udah jadi miliknya Tuhan. Orang tahu semua karena ada cap metrai Roh Kudus. Tapi bagaimana dengan pengertian Roh Kudus turun, saudara? Kalau pengertian Roh Kudus turun yang di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus, beda dengan dimeteraikan dan dibaptis. Ya saudara, dalam Kisah Rasul 1 ayat 5 itu dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, ya ketika murid-muridnya itu sedang dalam ketakutan, Yesus berkata, nggak usah takut, ya. Yohanes memang membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah inilah yang kemudian Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau kamu dibaptis dengan Roh Kudus, maka kamu akan terima kuasa itu. Kata dibaptis ini kita sudah mengerti berasal dari kata baptizo, saudara, yang artinya gambarannya seperti kapal yang tenggelam, ya. Of the sinking of ships. Jadi seperti tenggelam masuk. Ya, mengalami kepenuhan, pengalaman dengan Roh Kudus. To wash oneself, bath, immersion, tenggelam, saudara. Jadi saudara, beda antara metrai dengan tenggelam. Kita mengalami kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa mengerti akan hal ini, saya ingin ajak kita melihat bagaimana kehidupan pribadi murid-murid Yesus sebelum dan sesudah mengalami dibaptis dengan Roh Kudus. Kita tahu, saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu ada 12 orang pada waktu itu. Yesus sendiri yang pilih,
Dan mereka hidup bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Ya lama loh saudara, bersama-sama dengan Yesus. Pagi ketemu Yesus ya, hidup sama-sama Yesus, jalan sama-sama Yesus. 3,5 tahun, setiap hari. Dan bukan hanya seperti itu, tapi mereka mendengar pengajaran langsung dari Yesus. Wah, kalau Yesus ada sekarang ini pasti ya orang akan berbondong-bondong. Pada waktu itu juga demikian. Dan mereka orang-orang yang secara personally mendapatkan pengajaran dari Yesus, dimuridkan secara langsung 12 orang ini oleh Yesus. Bukan hanya itu, mereka juga melihat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Mereka mengalami mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Bahkan mereka menjadi bagian daripada mujizat yang Yesus kerjakan. Luar biasa, saudara. Oh, dibandingkan dengan kita pasti kita kalah jauh, ya. Karena mungkin kita belum pernah melihat Yesus secara jasmani, apalagi hidup dan tinggal bersama-sama dengan Yesus, mendengar pengajaran Yesus secara khusus, secara pribadi dimuridkan oleh Yesus. Kita belum pernah, saudara, mengalami mujizat Yesus. Mungkin kadang-kadang ya nggak sebanyak seperti murid-murid yang pada waktu 3,5 tahun itu bersama dengan Yesus. Bahkan mereka mengalami mujizat itu seperti hal-hal yang sangat biasa dalam hidup mereka. Dan mereka, mungkin kita juga tidak seperti mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan mujizat-mujizat. Tapi apa yang terjadi dengan mereka, saudara? Murid-murid yang tanda kutip begitu luar biasa. Tapi Yudas, saudara, dalam kehidupan sehari-hari masih suka mencuri uang kas. Bersama-sama dengan Yesus masih bisa seperti itu. Oh saudara, bagaimana dia bisa? Ya pasti ketahuan saudara, dia curi. Tapi nggak ada rasa pertobatan. Dan kita melihat hari-hari ini, ada begitu banyak orang-orang Kristen, bahkan mungkin pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan saudara, yang masih bisa sepertinya melayani, tapi di sisi lain masih melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gak ada yang tahu kadang-kadang saudara, tapi Tuhan tahu. Berapa hari yang lalu saya diberitahu, saudara, saya kaget sekali. Ada seorang di satu gereja, koordinator ibadah, dia melayani dengan luar biasa di kelompok selnya, begitu luar biasa. Tapi ketika dia mengalami pergumulan dan setiap kali dia galau, maaf saudara, dia katakan, saya harus cari perempuan bayaran dan saya harus tidur dengan orang itu. Enggak ada yang tahu saudara. Tuh, saya menerima itu kaget saudara, dikasih tahu, wah kaget sekali. Bisa terjadi seperti itu, masih bisa. Dan bahkan Yudas menjual Yesus tanpa ada rasa bersalah, saudara. Untuk mendapatkan uang 30 keping perak. Bagaimana cara dia menyerahkan Yesus? Dengan pelukan, dengan ciuman. Seolah-olah saya dekat dengan Yesus. Ciuman itu tidak ada artinya. Seolah-olah itu memang ciuman yang biasa. Padahal dia sedang menyerahkan Yesus. Bagaimana dengan Petrus, saudara, yang rasanya wah orang yang menggebu-gebu, orang menyala-nyala, yang luar biasa. Waktu Yesus bilang nanti kamu akan tergoncang imannya, dia bilang no, saya nggak akan tergoncang. Oh saudara, pada waktu Tuhan Yesus bilang akan ditangkap, dianiaya, dibunuh, disiksa, dianiaya, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Petrus bilang nggak bisa itu terjadi, nggak boleh itu terjadi. Saudara, ternyata di dalam diri Petrus ada iblisnya. Siapa yang tahu saudara? Seperti itulah. Dan pada waktu yang luar biasa, bagaimana dengan murid-murid yang lain? Ketika Petrus juga melihat Yesus ditangkap. Petrus yang tanda kutip luar biasa ini, dia bisa mengatakan tidak pernah kenal Yesus. Sampai 3 kali bahkan dia sumpah, saya nggak kenal orang itu. Sudah. Bisa seperti itu. Dan ketika Tuhan Yesus ditangkap, bagaimana dengan murid-murid yang lain? Mereka ketakutan semua. Nggak ada yang berani memunculkan diri, mereka ngumpet semuanya. Nggak ada yang berani berkata bahwa saya ini memang orang yang bersama-sama. Oh, nggak ada yang ingat akan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan ditangkap, dianiaya, disiksa, dibunuh, tapi pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Nggak ada yang ingat firman Tuhan. Itu orang-orang yang dekat sama Yesus. Bahkan Petrus, saudara, ketika waktu Tuhan Yesus bangkit atau sebelum Tuhan Yesus bangkit mati, mereka semua sangat kecewa. Ya. Mereka sedih. Mereka ada yang kembali, saudara, ke kehidupan mereka yang lama. Dan pada waktu Tuhan Yesus bangkit, Petrus yang pertama lihat kubur Yesus, dia bingung saudara. Dia nggak bersuka cita. Dia bilang apa yang terjadi? Padahal Yesus sudah bilang hari yang ketiga aku akan bangkit. Oh, dia merasa juga mayatnya dicuri orang saudara. Itulah murid-murid Tuhan Yesus. Orang yang tanda kutip luar biasa. Saya membayangkan saudara bagaimana dengan kita. Enggak heran
Kalau kita masih melihat orang-orang atau saudara masih melihat, jangan kecewa sama mereka. Kok begitu ya, orang Kristen seperti itu. Hamba Tuhan seperti itu. Tapi lihat saudara bagaimana ketika murid-murid telah dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, singkat cerita, pada waktu akhirnya murid-murid tahu bahwa Yesus itu bangkit dan mereka begitu bersuka cita kembali, saudara. Oh, mereka minta supaya Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel pada waktu itu. Ya, mereka datang sama-sama Yesus, Guru, Tuhan, maukah engkau memulihkan keadaan Israel saat ini? Lalu Yesus berkata begini, dia tidak menjawab iya atau tidak. Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui waktu dan masa yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Artinya pemulihan itu bukan urusan kita. Tapi Yesus menyambung dengan kalimat yang tadi kita baca. But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria until to the end of the earth. Yesus bilang gitu. Yang penting itu bukan pemulihannya, tetapi bagaimana kamu terima kuasa itu. Dan singkat cerita, saudara, Yesus bilang, aku ini akan naik ke surga. Wah, tentunya mereka akan ketakutan, murid-murid itu. Tapi Yesus bilang, tenang, tadi kan aku udah bilang, kamu akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena itu, Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Yesus bilang, tunggu di sini. Tunggu, nantikan janji Bapa yang demikian bunyinya. Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sudah murid-murid waktu itu mentaati. Mereka bersama-sama tidak meninggalkan Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka dengan sehati bersama-sama berdoa. Yang menantikan janji Bapa itu. Mereka nggak ngerti apa yang namanya dibaptis Roh Kudus. Apa yang namanya Roh Kudus saja mungkin mereka nggak ngerti. Tapi yang mereka tahu adalah kalau mereka terima Roh Kudus turun atas mereka, mereka akan jadi saksi. Dan mereka akan terima kuasa dan akan jadi saksi. Jadi mereka berdoa aja. Doa. Dan tiba-tiba selama 10 hari, saudara, dikatakan terdengarlah tiupan seperti bunyi angin keras waktu mereka berdoa. Seperti itu mungkin. Dan tiba-tiba apa yang terjadi, mereka seperti menerima satu hal yang luar biasa. Yang dikatakan dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus itu turun melingkupi mereka. Dan apa yang terjadi, saudara, mereka yang tadinya biasa-biasa, mereka jadi luar biasa. Karena Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka dibaptis, mereka tenggelam dan upakara mereka dari dalam keluar, saudara, mengalir dan berbahasa-bahasa yang baru. Dan pada waktu heboh di loteng atas Yerusalem, dan orang-orang mulai menyindir mereka. Mereka berkata, itu orang-orang di atas loteng Yerusalem, mereka mabuk semua, saudara. Mabuk anggur baru. Dan apa yang terjadi? Petrus, saudara, yang mendengar kalimat bahwa mereka sedang mabuk, oh, dia langsung bangkit. Dia bilang, hari ini baru pukul 9, kami ini bukan mabuk. Tapi ini adalah penggenapan firman Tuhan dari Yoel 2 yang berkata, pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan seterusnya dia khotbah. Kalau saudara baca khotbahnya dalam kitab Kisah Rasul 2 itu hanya 3 atau 4 menit. Tapi apa yang terjadi dengan kuasa, dia berkhotbah, dia menyampaikan sesuatu. Dan ada 3.000 orang pada waktu itu yang menyatakan diri untuk bertobat. Pertanyaan kita, kenapa kok Petrus yang tadinya cuma ditanya, kamu kan orang yang bersama-sama dengan orang itu, dia bisa menyangkal. Tapi ketika dikatakan orang ini mabuk semua, dia bisa bangkit. Saudara. Dari mana kuasa itu? Nah, dia dibaptis Roh Kudus. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, saudara baca dari kitab pasal 1 sampai dengan yang terakhir itu, saudara akan lihat bagaimana perjalanan Tuhan pakai mereka. Orang-orang yang tadinya tanda kutip luar biasa, tapi menjadi tidak luar biasa. Menjadi luar biasa yang sesungguhnya, saudara. Setelah dia mengalami dibaptis dengan Roh Kudus. Enggak sama lagi. Bahkan kalau kita baca dari sejarah gereja, maka akhir daripada hidup murid-murid Yesus itu betul-betul menjadi martir. Yang namanya martus itu, saudara. Dengan satu keberanian, mereka bisa menyatakan Kristus dalam hidupnya. Menyatakan Allah dalam hidupnya. Menyatakan siapa Yesus itu melalui kehidupannya. Bahkan mempertahankan imannya sampai mati. Saudara.
Orang-orang Kristen yang seperti inilah yang Tuhan ingin bangkitkan hari-hari ini. Kenapa demikian, saudara? Dan hari-hari ini, kalau tidak ada orang-orang Kristen seperti ini, maka kita akan mengalami masa-masa kegelapan. Kehidupan di dunia ini tahun 2023 sudah diantisipasi tidak akan menjadi lebih baik secara manusia. Kita sudah melihat bagaimana kondisi-kondisi kekejaman manusia yang sudah tidak masuk akal lagi. Ada orang yang dibunuh, kepalanya dijadiin sup, saudara. Ada orang yang diinjak-injak. Itu anak-anak muda semuanya, bukan orang-orang tua yang pengalaman. Bagaimana setan kuasa kegelapan itu sudah menguasai manusia. Manusia menjadi jahat. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai lihat, kita tahu keadaan akhir zaman ini. Dan itu sebabnya hari-hari ini, saudara, saya ditaruhkan untuk berkata kepada saudara, kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ada prekondisi ketika murid-murid waktu dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, pada waktu itu mereka ada janji Bapa. Janji Bapa pada waktu itu dikatakan, Yohanes akan membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, baptisan air adalah satu hal yang mutlak ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak cukup untuk menjadikan orang-orang Kristen yang bisa bangkit dan jadi pemenang khususnya hari-hari ini. Tidak cukup baptisan air hanya untuk menjadikan orang-orang Kristen yang bisa menjadi orang Kristen yang baik dan menjadi saksi Tuhan. Enggak cukup, saudara. Itu sebabnya kita harus meningkat dengan yang namanya dibaptis dengan Roh Kudus. Itu prekondisinya, saudara. Ada janji Bapa. Dan bukankah hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita mengenai Pentakosta yang ketiga. Bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi terjadi di Azusa Street, saudara. Ini hari-hari ini kita sudah mendoakan ini, bahkan 10 tahun yang lalu, sejak tahun 2013, saudara. Gembala sidang kita Pak Niko sudah mendapatkan bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang namanya Pentakosta ketiga. Tapi orang banyak gak care, saudara. Dan hari-hari ini saya membayangkan, saudara, ketika murid-murid itu berdoa dari sejak hari pertama Tuhan Yesus naik ke surga sampai tercurahnya Roh Kudus pada waktu itu 10 hari, saudara. Kemarin ini Pak Niko berdoa begini di dalam pertemuan dengan para pengerja dan leaders. Pak Niko berdoa, Tuhan 10 tahun kami menantikan, 10 tahun Tuhan. Dari sejak 2013 ketika Pak Niko disampaikan oleh Tuhan bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudusku dan namanya Pentakosta ketiga. Sampai 2023, 10 tahun, saudara. Dan hari-hari ini, saudara, kita lihat pencurahan itu sudah mulai terjadi. Ketika saudara mengerti yang namanya Asbury University Revival, saudara-saudara lihat bagaimana tidak ada orang pengkhotbah yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak ada pemusik, pemuji, penyembah yang luar biasa. Tapi hanya mahasiswa-mahasiswa di Asbury University yang hanya memuji menyembah Tuhan. Awalnya cuma 20 orang, memuji menyembah Tuhan dengan kesederhanaan. Tiba-tiba dengan kehausan dan kelaparan, mereka mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Saudara, hari ini kita sudah punya prekondisi yang pertama ini. Ada janji Bapa. Yang kedua prekondisinya pada waktu itu adalah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama sesuai dengan perintah Yesus. Mereka enggak pergi meninggalkan Yerusalem. Saudara, kita juga punya yang namanya APT, Azusa Street Prayer Tower. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saat ini masih online, saudara. Tapi nanti bulan April, tempatnya secara jasmani, secara fisik akan diresmikan di Azusa Street di Los Angeles, California, Amerika. Saudara, itu menara doa yang kita nanti-nantikan. Kita berdoa supaya kita bisa mengalami. Dua prekondisi ini sudah cukup untuk kita bisa mengalami apa yang namanya dibaptis dengan Roh Kudus. Mengapa ini penting? Kita harus menyadari, saudara, bahwa Allah itu roh. Kalau kita berbicara mengenai Allah, kita berbicara mengenai hal-hal yang rohani. Kita juga mengerti bahwa iblis sebagai musuh kita itu adalah roh juga, saudara. Jadi kita nggak bisa perangin dengan tubuh dan jiwa kita. Dan saya pernah jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa manusia kita, saudara dan saya, sesungguhnya adalah makhluk roh, saudara. Karena itu, saudara,
Kita perlu mengerti bahwa gereja itu adalah pelayanan roh, pelayanan rohani. Gereja bukan sekedar event organizer. Gereja bukan sekedar memberikan satu kegiatan-kegiatan yang namanya rohani. Bukan sekedar nyanyi-nyanyi lagu rohani. Tetapi we are doing spiritual things. Kita sedang melakukan sesuatu yang rohani, saudara. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kita sebagai makhluk roh yang menguatkan diri. Kita juga perlu mengerti bahwa roh memang penurut tapi daging lemah. Berapa lama kita mengenali Yesus? Daging sudah menguasai kita. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau oleh roh kita mematikan keinginan daging, maka kita akan menjadi manusia-manusia roh yang sempurna. Saudara. Namun seringkali kita masih dikuasai oleh keinginan daging dan roh kita tidak berfungsi. Itu sebabnya sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa penting bagi kita untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Sekali lagi untuk apa kita dibaptis Roh Kudus? Supaya kita terima kuasa itu, saudara. Untuk bisa jadi saksi. Kalau enggak sampai kapanpun, saudara. Enggak akan bisa. Banyak orang enggak berani bersaksi. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan kita dibaptis dengan Roh Kudus. Maka kita berani memberitakan Injil. Kita berani menyatakan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang dilihat oleh orang betul-betul Christ-like. Bukan sebagai manusia biasa. Tapi orang-orang bisa menyatakan kuasa Tuhan. Ketika dipenuhi dengan Roh Kudus dan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang intim dengan Tuhan. Kita bisa mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Allah. Selama ini saudara kita hanya jauh sepertinya dengan Tuhan. Tapi ketika kita mengalami dibaptis Roh Kudus, kita bisa mengalami Tuhan yang tidak jauh, Tuhan yang dekat. Kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Kalau kita bisa mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Tuhan, maka kita menjadi pribadi orang yang dekat sama Tuhan. Kalau saya sudah bisa ngomong hal-hal yang rahasia dengan saudara, berarti kita sebetulnya dekat sama Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus dibaptis dengan Roh Kudus supaya kita bisa membangun diri kita secara rohani. Seringkali yang kita bangun adalah manusia jasmani dan jiwani kita, saudara. Ya kita makan 3 kali sehari, kita belajar, tapi bagaimana dengan hal-hal yang rohani. Kadang-kadang kita mungkin baca Alkitab, firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa. Tapi itu malas, saudara. Jika kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita mengalami Roh Kudus dalam hidup kita, maka spirit yang dari dalam itu yang akan berkuasa atas kita. Bukan dari luar yang mempengaruhi kita, tapi dari dalam yang mempengaruhi dan membuat kita jadi bangkit dan dibangun secara rohani. Kita bisa hidup dipimpin dengan Roh Kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, menguasai kita, setelah dibaptis dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menuntun dan memimpin kita kemanapun Tuhan kehendaki. Menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan kehendaki. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak lagi kita berkata, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus yang berkuat atas kita yang akan menuntun dan memimpin kita. Kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah kadang-kadang doa yang kita naikkan itu doa-doa yang sekedar jiwa dan pemikiran-pemikiran kita. Sudah yang sesuai dengan keinginan perasaan kita. Tapi sesungguhnya ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita dan berkuasa atas kita, maka Roh Kudus itu akan menaikkan doa-doa yang sesuai dengan kehendaknya. Dan yang terakhir, untuk kita bisa melakukan peperangan rohani dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya adalah hak kita untuk kita hidup sehat. Adalah hak kita untuk kita hidup diberkati oleh Tuhan. Adalah hak kita untuk bisa memberitakan Injil, kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi seringkali iblis memblokir itu semua. Dan kita tidak tahu bahwa di balik itu semua iblis. Tapi dengan kita dibaptis dengan Roh Kudus dan Roh Kudus ada dalam diri kita, kita mengerti, kita bisa memerangi kuasa-kuasa kegelapan itu. Hari ini saudara, saya berdoa sungguh-sungguh. Bagi kita yang sudah dibaptis Roh Kudus, biar di-recharge kembali. Saya merasakan saudara-saudara akan di-recharge kembali, akan menyala-nyala, berkobar-kobar lagi. Tapi bagi yang belum saudara, saya berdoa supaya saudara bisa mengalaminya. Bagaimana caranya?
Saya sudah menjelaskan mengenai pentingnya dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara, yang pertama memang saudara harus mengerti dengan jelas. Kalau saudara nggak merasa penting, ya nggak bisa. Tapi ketika saudara sudah mulai mengerti, wah ini penting nih, saya perlu nih. Saudara, dibaptis dengan Roh Kudus itu bukan doktrin. Ya. Kalau doktrin itu, oh kami bukan Pentakosta Pak, kami bukan karismatik, kami tidak, ini bukan doktrin. Tapi ini merupakan satu pengalaman dalam kehidupan yang kita harus alami, saudara. Yang kedua, saudara, ketika kita sudah mengerti, maka kita harus rindukan. Dan ingin, ya satu keinginan, saudara, untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ketika sudah kita rindu dan ingin, kita mulai minta dengan iman. Waktu saudara minta dengan iman, artinya saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku minta dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa-bahasa roh. Lalu saudara terimanya dengan iman juga, bukan dengan perasaan. Kok kayaknya belum ya, kok rasanya belum ya, kok kayaknya, bukan itu saudara. Ketika saudara minta dengan iman, saudara percaya dan terima dengan iman, dan saudara berkata, saya terima dengan iman, saya dibaptis dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir, mari kita alami. Saudara, nanti akan ada perubahan dalam hidup kita. Saya ingat saudara ketika saya pertama kali dibaptis dengan Roh Kudus, saya mendengar seperti ini. Waktu saya sekitar umur 18 tahun, masih remaja. Saudara. Dan saya mendengar seperti ini, saya rindu sekali. Tapi waktu itu nggak ada kesempatan untuk bisa didoakan secara khusus. Tapi saya rindu dan saya ingat betul saudara, di kamar saya bertelut sama Tuhan dan saya bilang, Tuhan, saya mau dibaptis dengan Roh Kudus. Saya mau alami yang namanya dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saya ngerti saudara, waktu di loteng atas Yerusalem, pada waktu orang-orang dibaptis Roh Kudus, saya minta sama Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Saya terima dengan iman, saya berkata, Tuhan ketika aku terima, aku minta dengan iman, aku terima. Dan hari ini aku percaya aku dibaptis dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada hal-hal yang dari dalam ini mengucapkan kata-kata yang tidak saya mengerti, saudara. Dan itu mengalir terus. Oh, dalam bentuk pujian, kata-kata doa, saudara, mengalir dan lama sekali. Dan saya menikmati pada waktu itu. Hari ini saya percaya sekali, saudara. Kalau saudara melakukan seperti apa yang tadi saya sampaikan, saudara akan alamin itu. Dan apa dampaknya buat kita, saudara? Sampai dengan saat ini, saya tidak pernah saudara, mengalami yang namanya kehidupan yang dituntun dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan yang berkemenangan. Kita banyak tantangan, saudara. Kita banyak cobaan. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pribadi manusia, banyak sekali persoalan. Tapi saya melihat bagaimana ketika dengan dibaptis Roh Kudus memenuhi, itu terus membawa kita untuk naik. Ya, sampai dengan saat ini saya ada. Saya percaya semua, kalau bukan karena Roh Kudus yang menuntun dan memimpin, tidak bisa ada sampai dengan saat ini. Saya berdoa supaya saudara akan mengalaminya. Dia akan berikan hikmat pada saudara. Dia akan memampukan saudara, akan menguatkan saudara. Sekali lagi bagi saudara yang pernah atau sudah dibaptis Roh Kudus dulu, mungkin hari ini akan di-recharge kembali. Tapi yang belum pernah, jangan sampai sia-siakan minta sama Tuhan. Mari kita berdoa. Naikkan satu pujian, saudara. Setelah saudara mengerti, maka saudara harus merindukan dan mengingini mengalami dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau saudara ingin, saudara katakan, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Penuhi baptis aku. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down.
down. Holy Spirit rain down. Alami dan rasakan Roh Kudus akan membaptis kita. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit, Holy Spirit, yes, Holy Spirit rain down. Rain on each and every one of us. Rain down, rain on us. Say, come Holy Spirit, fall in this place. Come Holy Spirit, rain, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again, fill me again. Yes, Holy Spirit, of your Spirit. Amen. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Rindukan supaya setiap kita di-recharge kembali, dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus. Yes, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Holy, I need more and more of you. Yes, Holy Spirit. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Engkau mengendaki supaya setiap kami yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus di-recharge kembali. Dan bagi kami yang belum mengalami dibaptis dengan Roh Kudus, hari ini kami mau mengalami dibaptis dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa seberapa banyak anak-anak-Mu yang mau di-recharge dan mau dibaptis dengan Roh Kudus. Engkau melihat, dan hamba-Mu berdoa, Engkau yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Upata karalaba. Saudara, berapa banyak saudara yang mau di-recharge dan mau dibaptis dengan Roh Kudus? Saudara boleh angkat tangan, nyatakan kepada Tuhan. Kita minta dengan iman. Saudara rindukan, saudara ingini dengan sungguh. Katakan, baptis aku dengan Roh Kudus ya Tuhan. Baptis aku dengan Roh Kudus ya Tuhan. Kata karalama. Saudara minta dengan iman dan terima dengan iman. Hari ini saudara berkata, terima kasih Tuhan. Hari ini aku dibaptis dengan Roh Kudus. Hari ini aku di-recharge kembali Tuhan. Dikata karalama. Hari ini kami berkata, terima, 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 terima. Dikata karalama sandaralama. Kami terima, kami terima, Holy Spirit, Holy Spirit, come,
Kami akan jadi saksi-Mu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kami akan bangkit jadi pemenang. Holy Spirit, come Holy Spirit. In each and every one of us, Holy Spirit. Kami terima. Yes, Holy Spirit. Ada kebangkitan dalam hidup kami, ada roh kebangkitan rohani, terobosan, 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 breakthrough, 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 breakthrough. Yes. Haleluya, 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 haleluya. Thank you, Lord. Ikarabashara. Iralabashara. Holy Spirit, kuasai kami sepenuhnya. Berkuasalah sepenuhnya, Tuhan. Berkuasalah ya Tuhan. Kami tidak sama dengan waktu sebelumnya, Tuhan. Kami tidak sama dengan waktu sebelumnya. Yes, Lord. Yes, Lord. Kami tidak sama dengan waktu sebelumnya. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terus Tuhan bekerja di dalam diri setiap kami. Hamba-Mu merasakan bagaimana Engkau akan mengubahkan setiap kami. Bukan seperti murid-murid yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, tapi menjadi murid-murid seperti yang telah dibaptis Roh Kudus. Bahkan kami bisa menjadi martir-martir-Mu, martus-Mu Tuhan. Menjadi saksi dimanapun kami berada.
menyatakan Tuhan dalam hidup kami, memanifestasikan Kristus dalam hidup kami, memanifestasikan kuasa Allah dalam hidup kami, menyampaikan kebenaran firman-Mu tanpa takut dan gentar, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau akan pakai kami dimanapun kami berada Tuhan. Mulai dari rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha kami, bahkan di gereja-Mu Tuhan. Kau pakai untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan dengan perjamuan kudus.